Sejarah menyebutkan dia terkena penyakit kusta, di mana badannya semua berubah warna menjadi putih. Saat itu penyakit kusta juga bukan merupakan sebuah penyakit yang sederhana untuk diobati juga. Maka ketika dia dalam keadaan seperti itu, Uwais berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk disembuhkan. Tapi ada permintaannya yang aneh. Dia minta, ya Allah, sembuhkan penyakit ini, tapi sisakan. Jangan sembuhkan semua, karena biasanya kita ketika berdoa, kita berkata, ya Allah, sembuhkan total. Jangan kembalikan lagi penyakit ini. Boleh berdoa seperti itu, tetapi Uwais unik. Mengapa dia meminta disembuhkan dari penyakitnya, tetapi dia minta disisakan di tubuhnya? Apa kalimat dia? Ya Allah, agar setiap aku melihatnya, aku selalu mengingat nikmat yang Kau berikan dan aku menjadi orang yang pandai bersyukur. Dalam sebuah riwayat bahwa seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia melakukan amal yang sangat amat mulia. Seseorang menggendong ibunya, kemudian dia tawaf keliling 7 kali putaran. Dia berkeliling, beramal sangat mulia sebagai bakti, amal sangat mulia di tanah paling suci, dan amal sangat mulia dalam tawaf mengelilingi Baitullah. Setelah itu datang ke Rasulullah, bertanya, Rasulullah, apakah aku sudah membalas jasa kedua orang tuaku, jasa ibuku? Nabi SAW mengatakan tidak. Bahkan tidak hanya sedikit yang dilakukan oleh ibumu, kau tidak mampu membalas jasa yang sedikit itu. Subhanallah. Kalimat yang sangat dalam, bahwa inilah orang tua kita, bakti kita pada kedua orang tua kita. Bahkan semua telah kita kerahkan untuk membahagiakan beliau berdua, tapi itu sama sekali tidak bisa membalas semua kebaikan mereka yang sudah mereka lakukan pada saat kita masih kecil. Ketika orang mulai bertanya tentang Uwais Al-Qarni, maka Uwais kemudian malah menghilang. Dia adalah tipe orang yang tidak suka dengan semua gebiar ketenaran itu. Tetapi dia adalah orang yang sangat nyaman dengan kesolehan pribadinya. Kemudian dia bermanfaat bagi orang tuanya, bermanfaat bagi orang sekelilingnya, tapi dia tidak menikmati dengan semua ketenaran, keterkenalan itu. Buat seorang Uwais cukuplah bahwa dia dikenal di langit jauh lebih mulia dibandingkan dia dikenal sebagai orang baik, semua orang memuji di muka bumi ini, tapi ternyata dia adalah orang yang sengsara, orang yang tidak dikenali Allah sebagai hambanya yang baik. Maka buat siapapun, ketenaran, keterkenalan bukan segala-galanya. Sama sekali bukan segala-galanya. Al-Qarni disebutkan bahwa dia akan memberikan syafaat pertolongan di hari akhir nanti kepada banyak orang. Ini artinya keberkahan dia sampai ke akhirat nanti. Inilah kenapa disebut bahwa dia sangat dikenal di langit. Kebaikannya, baktinya pada ibunya itu membawa dia sampai punya hak untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang nanti di hari kiamat nanti. Maka untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan keberkahan hidup, tidak usah jauh-jauh, tidak usah mencari keluar sana. Ada orang tua yang ada di rumah kita sekarang, maka itu adalah kesempatan pintu surga terbuka selebar-lebarnya untuk kita mendapatkan keberkahan hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Di zaman Nabi SAW, suatu hari Nabi duduk bersama Aisyah, istri beliau radhiyallahu anha. Begitu duduk, kemudian lewat salah seorang Yahudi. Dia mengatakan, Assalamualaikum. Sekilas orang mendengar Assalamualaikum, makanya berhati-hatilah ketika mengucap salam. Ucapkan dengan benar, Assalamualaikum. Karena ketika orang tidak berhati-hati, dia akan berbunyi Assalamualaikum. Assalamu hilang lamnya, dan itu mengubah semua arti. Karena Assalamualaikum yang benar itu artinya adalah semoga keselamatan untukmu. Kemudian kalau Assalamualaikum artinya adalah semoga kematian untukmu. Kita sebut dengan memelesetkan lisan dengan sengaja untuk menghina, memperolok agama Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan keburukan. Karena saat itu dia melewati Rasulullah SAW bersama Aisyah. Begitu Nabi menjawab Waalaikum, Aisyah marah, ya Rasulullah, kau tidak dengar apa yang diucapkan? Kata Nabi, aku dengar. Aku dengar. Kata Nabi SAW, bukankah kemudian setiap dia dan saya juga akan mati, sama saja. Kalau dia doakan semoga kematian untukmu, kau juga akan mati, sama saja. Yahudi seringkali digambarkan besar, kemudian punya kekuatan, sangat cerdas, sehingga membuat muslimin jadi khawatir. Betapa hebatnya mereka. Nah, jumlah mereka tidak pernah banyak populasi di muka bumi. Tercatat dari sejak dahulu sampai hari ini populasi Yahudi tidak pernah banyak. Karena tidak pernah banyak, ditambah mereka pengecut, maka mereka selalu memanfaatkan tangan orang lain, tangan agama lain. Dengan cara itulah dia akan besar, dia menunggangi masyarakat lain. Itu artinya bahwa opini-opini itulah yang pasti akan selalu menjadi target Yahudi di setiap zaman, terutama di zaman informasi seperti hari ini. Tapi Allah sampaikan, wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka bercerai-berai.
Hati bercerai-berai, arti aslinya adalah bahwa mereka tidak pernah bersatu padu. Mudah sekali mereka retak. Bagaimana tidak retak? Kalau hubungan antara mereka hanya diikat oleh kekuasaan dan harta, pasti ini merupakan hubungan yang paling lemah. Sama, kita pun sama. Kalau kita berteman, bersaudara, berorganisasi, faktornya hanya karena jabatan, kekuasaan, harta, urusan dunia, tidak lama pasti akan pecah. Namanya hidayah, itu tidak mesti harus melihat sebuah mukjizat. Karena itu luar biasa bagaimana seseorang diselamatkan karena diberitahu, itu Nabi. Sebuah mukjizat, tapi tidak selalu. Kalau orang itu sebenarnya tidak sedang mencari kebenaran, tetapi sebenarnya dia hanya ingin menjatuhkan atau bahkan hanya sekedar tantang-menantang. Contohnya adalah masyarakat Quraisy. Masyarakat Quraisy ketika mereka mengatakan, wahai Muhammad, kalau betul agamamu maka belah bulan itu. Maka dengan izin Allah, Nabi SAW bisa menunjukkan bahwa bulan terbelah. Diabadikan dalam surah Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah. Dan itu disaksikan oleh banyak orang, bahkan kafilah dagang. Tapi pertanyaannya adalah, setelah bulan terbelah, apakah Quraisy masuk Islam? Jawabannya